Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi kepada seluruh guru dan operator ya sekolah ya dimanapun berada. Untuk hari ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara menyeting Dapodik agar kita mendapatkan bantuan ruang kelas. Kita lihat dulu nih. Yang pertama, langkah pertama kita masuk ke Dapodik ya. Kita masuk ke Dapodiknya. Ya, kita masuk ke Dapodik. Harus Bapak Ibu ketahui bagaimana caranya. Untuk yang pertama, langkah pertama itu kita harus melihat nih. Di sini itu kan ada jumlah rombel 5. Di sini ruang kelas ada 2. Ya, sesuai kenyataan di sekolah saya seperti ini. Bagaimana caranya supaya kita dapat bantuan? Yaitu jumlah rombel harus sedikit daripada jumlah rombel harus banyak daripada jumlah ruang kelas. Di sini kan saya punya ada 5 rombel nih, sedangkan jumlah ruang kelas itu ada 2 itu. Karena saya di sekolah saya kan baru punya 2 kelas, dan untuk yang sisanya 3 kelas kita belajar di eh, aula atau di musola gitu. Jadi seperti ini langkahnya. Jadi kita harus ketahui kalau seandainya kita ini contohnya rombel 5, di sini 5, maka kita tidak akan mendapatkan bantuan ruang kelas seperti itu. Sama juga dengan bangunan yang lain, contohnya kita punya perpus. Jikalau di sininya di sarprasnya sudah ada ruangan perpus, maka kita tidak akan mendapatkan. Makanya perpus itu harus dikosongkan. Atau contohnya lab, sama lab juga jikalau kita ingin mendapatkan, maka labnya harus kosong. Kita di sini nih, kita kelas saja nih untuk kali ini. Itu langkah yang pertama itu adalah si tanahnya itu harus milik. Jadi jangan pinjam atau sewa. Tanah itu milik. Kenapa alasannya tanah milik? Karena kan kita nanti akan membangun, kalau ada kalau tanah orang lain kan takut ada apa-apa ke depannya. Makanya harus tanah milik. Selanjutnya, ruang kelas harus lebih sedikit daripada rombel gitu. Di sini kan rombel ada 5, sedangkan ruang kelas ada 2. Berarti nanti dicek dapodi kita bahwa kita itu kekurangan kelas. Seperti itu. Berarti kurang 3 kelas. Nanti akan menjadi bahan pertimbangan dari dinas untuk memberikan bantuan ruang kelas. Gitu. Yang kedua, di bangunannya itu harus harus tanahnya itu cukup untuk, contohnya di sini kan ada 2 nih, berarti 3 bangunan, berarti si tanah tersebut harus cukup untuk 3 bangunan seperti itu. Kalau bangunannya si tanahnya tersisa berapa nih, contohnya tanahnya itu sedikit lagi, maka nanti tidak akan diberi bantuan seperti itu. Jadi cara settingnya itu adalah jumlah kelas itu harus sesuai kenyataan. Kalau di saya kan kenyataannya emang kami numpang di masjid gitu atau di musola gitu. Makanya kami hanya punya 2 kelas dan yang 3 lagi kami di musola. Makanya jumlah rombel 5 berarti ada 2 kekurangan, ada 3 kekurangan. Nanti akan menjadi bahan untuk dinas untuk melihat sarpras kita gitu atau ruangan kita. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, yang pertama itu ruang kelas harus sedikit daripada rombel, yang kedua tanahnya harus milik, ketiga si tanah sisa itu, di tanah kan ada sisa nih, harus ada mencukupi untuk pembangunan seperti itu. Kita sesuai saja dengan kenyataan yang ada di sekolah kita. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.